Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas terkait dengan hadis yang kelima, yaitu hadis tentang orang yang mengada-ngada di dalam urusan agama, maka ditolak, atau yang kita kenal kemarin dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu kemarin adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada atau yang tidak pernah ada petunjuk ataupun contoh sebelumnya. Jadi ini adalah arti dari bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara istilah kemarin, untuk mengetahuinya maka kita harus bertanya kepada orang yang memberi pengertian terkait bid'ah, yaitu syarih dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang kemarin kita sampaikan yang berbunyi inna asdaqal hadis kitabullahi wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Jadi kitabullah itu adalah sebenar-benar perkataan atau kalam Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW, dan sejelek-jeleknya perkara dalam agama adalah yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan makna bahwasanya bid'ah menurut syariat itu adalah sesuatu, atau menurut istilah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dalam perkara syariat yang tidak ada dalil ataupun petunjuk dan atau contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan syariat. Syariat itu kemarin isinya ada berapa, Bapak Ibu? Ada dua, ya. Ada ibadah, ada akidah. Yang kedua adalah ibadah. Akidah intinya atau isinya adalah terkait dengan keimanan kita kepada Allah yang terangkum dalam rukun iman. Rukun iman yang ada 6: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Makanya kalau ada yang selain dari kepercayaan akidah kita atau melenceng dari rukun yang ada 6, maka itu termasuk bid'ah. Kemarin saya contohkan, Allah kita yakin bahwasanya, kita percaya dan meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu. Allah itu esa, qul huwallahu ahad. Kalau misalnya ada orang yang datang pada kita kemudian menawarkan Tuhan selain Allah, jadi ada Tuhan selain Allah, maka itu termasuk bid'ah. Jadi akidah ini tidak bisa diutik-utik, Pak. Bukan sakit diutik-utik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah. Jadi ada akidah sama ibadah. Syariat isinya dua, ya, saya ulangi lagi, akidah sama ibadah. Nah, ibadah ini Bapak Ibu, ini yang kita kenal dengan yang namanya fikih. Nah, untuk mengetahui bid'ah di dalam ibadah itu kemarin saya berikan 4 teori. Kalau keluar dari 4 teori itu maka termasuk bid'ah. Yang pertama, teori pertama, ada dalil dan ada contohnya. Jadi dalilnya ada, contohnya ada. Kemarin seperti apa? Masih ingat, Pak? Sholat 5 waktu. Maghrib itu berapa rakaat? 3 rakaat.
Isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau ada misalnya Pak yang menawarkan kepada panjenengan, pada kita bahwasanya sholat maghrib itu misalnya ada 6 rakaat, maka ini termasuk bid'ah. Karena apa? Karena mengada-ada sesuatu di dalam syariat. Karena apa? Ketentuannya maghrib itu 3. Loh, buktinya apa? Ini semuanya dari Rasulullah SAW sebagaimana hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya dipahami Pak ya? Contoh lagi apa namanya? Adzan kemarin ketentuannya pakai bahasa Arab. Kalau ada orang yang adzan tidak pakai bahasa Arab, misalnya pakai bahasa Jawa, Allah Maha Gede misalnya, Allah Maha Gede misalnya, maka itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena itu mengada-ada di dalam urusan agama. Karena ketentuannya, dalilnya adzan itu pakai bahasa Arab, yaitu Allahu Akbar sampai akhir, seperti itu. Ada lagi misalnya ketika takbiratul ihram kita mengucapkan Allahu Akbar, atau bacaan sholat itu semuanya pakai bahasa Arab. Misalnya kalau ada orang yang sholat kemudian tidak pakai bahasa Arab, maka itu termasuk bid'ah. Karena ketentuannya pakai bahasa Arab dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Oh, ini teori yang pertama. Teori yang kedua, kemarin ada dalil tapi contohnya bersifat sementara. Jadi ada dalil tapi contohnya bersifat sementara Pak. Kemarin dicontohkan dengan kunut. Masih ingat kemarin 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sepakat bahwasanya kunut itu ada, dalilnya ada. Cuman contohnya ini sifatnya sementara. Makanya 4 madhab ini dalam aplikasi, dalam penerapan kunut itu berbeda-beda. Imam Abu Hanifah karena menganggap kunut ini sudah selesai karena kenapa kok ada kunut kemarin kita sampaikan, karena dulu ada sahabat, ada kaum namanya kaum Adl atau Udul, suku Adl atau Udul itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirim 10 sahabat dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran pada suku tersebut. Ternyata di tengah jalan 10 orang ini ahli Quran semuanya, hafid semuanya, hufat semuanya itu dibantai jadi meninggal, dibunuh semuanya ke 10 sahabat ini. Akhirnya ini sampai ke telinga Rasulullah dan kemudian Rasulullah melakukan yang namanya kunut nazilah dulu itu. Maka ketika ini sudah selesai oleh Abu Hanifah, sudah tidak kunut lagi gitu. Tetapi yang lain masih kunut Pak. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i masih kunut, madhab Imam Ahmad Hambali juga masih kunut, siapa lagi? Maliki juga masih kunut. Seperti itu. Jadi ini awal mulanya kenapa kunut itu terjadi. Tapi semuanya sepakat bahwasanya kunut itu ada. Dalilnya ada, yaitu tadi peristiwa pembantaian 10 sahabat oleh suku Adl yang waktu itu diminta untuk mengajarkan Al-Quran. Teori yang ketiga, ada dalil tapi tidak ada contoh. Dalilnya ada tetapi tidak ada contohnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Pak? Seperti apa? Kemarin kita contohkan dengan makan dok, makan dok, atau kalau kita ya kadal burun Pak. Bukan kadal seperti kita burun, beda. Kadalnya beda. Jadi kadalnya agak besar, Nah itu tempatnya ada di gurun-gurun pasir. Itu namanya dok. Jadi dalilnya ada. Apa itu? Yaitu pasukan Khalid bin Walid atau pasukan umat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid
makan dop. Jadi makan dop di gurun. Karena mereka harus berperang jauh dengan keluarga, jauh dengan makanan dan sebagainya. Ketika menjumpai dop itu mereka makan. Dan ketika ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah hanya diam. Rasulullah tidak mau makan. Kenapa? Karena tabiat kita, mari saya contohkan, antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Pak Sugeng ini suka soto ayam, Pak Budi boten. Ada yang seperti itu, ya. Terus misalkan Pak RT ini suka soto atau sate sapi misalnya, sate kambing misalnya. Tapi Pak Zaki enggak. Jadi berbeda-beda. Nah, sama dengan ini. Khalid bin Walid suka dom dan pasukannya suka dom, tapi Rasulullah boten. Tapi bukan berarti Rasulullah melarang untuk makan dom. Saged dipahami Pak nggih? Jadi dalilnya ada tetapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemarin juga kita contohkan lagi, dalilnya ada tapi tidak dicontohkan Rasulullah. Apa itu? Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ini dilakukan oleh sahabat Bilal. Jadi Rasulullah itu mendengar gemerincingnya sepatunya atau sandalnya Bilal di surga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, saya mendengar terompah kakimu atau sepatumu, sandal kamu ada di surga. Sebenarnya kamu ini mengamalkan apa? Apa yang kau lakukan?" Ternyata, ya Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat setelah wudhu, Pak. Setelah wudhu. Jadi Rasulullah tidak melakukan, tapi yang melakukan adalah Bilal bin Rabah seperti itu. Jadi ini teori yang ketiga. Kemudian teori yang keempat, contoh. Ini tidak ada dalil, tidak ada contohnya, Pak. Tapi dalilnya samar. Jadi maksudnya samar apa? Masih bisa kalau dalam fikih itu nanti usul fikih namanya ijtihad, ya. Jadi mengerahkan kemampuan untuk mencari dalil itu welekinan ganti gitu. Jadi itu namanya ijtihad. Jadi contohnya tidak ada, Rasul tidak mencontohkan. Juga dalilnya juga samar-samar gitu. Jadi tidak jelas dah. Contohnya apa kemarin? Zakat pakai beras gitu. Jenengan zakatnya pakai beras. Rasulullah mencontohkan boten, Pak. Jadi Rasulullah itu hanya menyontohkan zakat pakai kurma atau gandum. Dua hal ini saja. Kemudian ulama itu memberikan pendapat. Ternyata yang dimaksud dengan Rasulullah gandum dengan kurma ini adalah ada hubungannya dengan makanan pokok, atau kalau bahasa Arabnya utul balad. Jadi makanan pokok suatu negeri kan berbeda-beda Pak ya. Indonesia dengan Mesir misalnya ini berbeda. Kalau Indonesia pakai beras, kalau di Mesir pakai gandum. Indonesia dengan mana ini? Jadi berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga patokannya adalah makanan pokok yang dijadikan atau yang dikeluarkan untuk zakat fitrahnya. Kalau misalnya suatu negara itu makanan pokoknya adalah jagung misalnya, maka itu yang dikeluarkan jagungnya itu. Kalau misalnya kedelai misalnya, ya kedelai itu yang dikeluarkan. Jadi tergantung dari makanan pokok yang ada di suatu negara itu. Nah ini 4 teori ini Pak. Ini kalau keluar dari 4 teori ini, maka itu termasuk bid'ah Pak. Tapi kalau masih masuk dalam 4 teori ini, maka tidak termasuk bid'ah. Teori pertama ada dalil, ada contoh. Teori kedua ada dalil, tapi contohnya bersifat sementara. Teori ketiga ada dalil, contohnya tidak ada. Teori keempat tidak ada contohnya, tapi dalilnya masih sama. Nah, kalau masih dalam ranah ini, maka masih kategori tidak bid'ah, tidak dikatakan bid'ah. Ini dalam masalah ibadah. Nah, bagaimana dengan maulid? Nah, ini yang penting. Tahlilan setelah sholat salam-salaman. Ini ya gimana ini? Apakah ini termasuk ibadah atau bukan termasuk ibadah, Pak? Coba dengan saged dipahami, Pak.
Maulid setiap Rasulullah lahir, tanggal kelahiran Rasulullah kita peringati Maulid Nabi. Ada yang membaca sholawat, ada yang membaca kitab, manaqib, pakai bahana dan sebagainya. Kira-kira ini masuk kategori apa, Pak? Ibadah atau adat? Adat itu tradisi, Pak. Adat ya. Adat ingat-ingat. Contoh lagi tahlilan 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini masuk adat apa masuk ibadah, Pak? Adat, Pak, tradisi. Ingat-ingat, tradisi, Pak. Tradisi orang Indonesia ketika ada orang meninggal 7 hari misalnya, itu nanti ada selamatannya, 40 hari ada selamatannya. Ini adat, Pak. Lah, bagaimana kalau adat? Apakah ini termasuk bid'ah? Termasuk bid'ah. Nah, ini ada yang harus dicermati, Pak. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dilaksanakan. Ini yang harus dikeluangi, Pak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dilaksanakan. Karena adat itu biasanya ada yang mengambil dari tradisi dari nilai-nilai syariat, nilai-nilai ibadah. Seperti tadi misalnya Maulid Nabi kita membaca sholawat. Sholawat kita diperintahkan untuk membaca sholawat. Man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat padaku 1 saja, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas dia sholawat 10 kali. Seperti itu, Pak. Jadi ini dirangkum dalam tradisi kita, adat kita. Pokoknya selama tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh digunakan. Contoh yang lain, jenengan habis sholat maghrib misalnya, salam-salaman kita, Allahumma sholli muter gitu kan. Ini ibadah apa adat, Pak? Adat ya, tradisi kita ya. Salam-salaman ini diperintahkan, Pak. Diperintahkan selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama, maka masih diperbolehkan. Kita diperintahkan kalau ketemu dengan kawan kita salaman seperti itu. Loh, ada nggak ibadah itu yang bertentangan dengan syariat atau adat yang bertentangan dengan syariat atau ibadah? Ada, Pak. Dulu orang jahiliyah dulu itu kalau tawaf mengelilingi Ka'bah itu sambil nyanyi-nyanyi, bersiul-siul, Pak. Jadi sweet gitu ya. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat, ada yang kalau orang perempuan itu sambil wudu gitu. Jadi tawaf itu sambil wudu. Nah, ini adat ini itu bertentangan dengan syariat. Makanya kemudian oleh Rasulullah dirubah, tidak tawafnya itu tidak pakai bersiul-siul tapi membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sambil muteri Ka'bah seperti itu. Jadi selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh digunakan. Dan dalilnya apa? Ada satu kaidah yang luar biasa, Pak, bunyinya al-'adatu muhkamatun. Jadi adat itu bisa dijadikan hukum. Al-'adatu muhkamatun. Jadi adat bisa dijadikan hukum. Saya dipahami, Pak? Contoh lagi apa, Pak? Adat atau tradisi kita. Apa? Banyak ini. Ruang besok. Napa, Pak? Among-among. Napa itu among-among? Among-among. Nggih. Dibawa kemana itu? Ditaruh di meja, terus dimakan? Ditaruh saja. Tidak ada yang makan. Ini tadi ya, garis bawahi, Pak. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dilakukan. Misalnya, jenengan tadi among-among, beleh pite sak tumpeng misalnya, ditaruh saja, tidak ada yang makan, dibiarkan sampai mabuk misalnya. Berhanya kita kira-kira bertentangan dengan syariat. Dari lubuk hati kita, dari pemahaman kita, bertentangan ya? Kenapa bertentangan? Iya, karena
Mubazir. Nah itu mubazir. Memang dengan bawa aja ke sini misalnya untuk dimakan bareng. Itu lebih bermanfaat. Jadi pokoknya selama tidak bertentangan dengan syariat boleh kita lakukan. Ruat desa tadi nih. Ruat desa itu isinya apa Pak? Biasanya diisi apa? Macam-macam. Wayang ya. Wayang. Terus sama malih. Solawat. Oke. Wayang ini budaya kita, baik budaya kita perlu dilestarikan, perlu dilestarikan. Oke. Dan lain sebagainya. Jadi intinya selama tidak bertentangan dengan syariat maka masih boleh dilakukan. Nah,